Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lina di Depok. Mbak Lina itu Depok, Jawa Barat ya. Mbak Lina itu menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialami oleh kakaknya, yaitu Mas Hadi. Nah, kejadiannya sendiri belum terlalu lama, sekitar tahun 2011 atau tahun 2012. Waktu itu Mas Hadi belum menikah dan usianya itu sebenarnya udah matang ya, sekitar 27 tahun. Dan ya memang lagi nyari-nyari calon. Tapi pada saat itu memang belum dapat. Nah, malah yang terjadi itu di luar dugaan. Jadi di kampungnya Mbak Lina itu ada seorang janda muda. Itu namanya Mbak Lasmi. Ya usianya nggak beda jauh sama Mbak Lina. Mbak Lina sendiri sama Mas Hadi itu beda sekitar 3 tahun. Jadi lumayan cukup deket ya. Nah ini belakangan Mas Hadi itu, keluarga itu mendengar dari cerita para warga. Ini bilang Hadi itu sekarang lagi kayak sering ngobrol sama Lasmi. Intinya seperti itu ya. Sering ngobrol di depan rumah di situ, dan itu tuh kayak hampir setiap hari. Nah, keluarga sendiri itu sebenarnya begitu ya. Memang menginginkan Mas Hadi itu udah ada calonnya, maksudnya itu mau dikenalin. Tapi Mas Hadi deket sama seorang itu tadi janda muda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Dan memang untung kondisinya itu Mbak Lasmi tersebut itu sudah punya tempat tinggal sendiri. Jadi di rumah itu tuh memang beneran tinggal sendiri, belum punya anak juga. Dan Mbak Lasmi itu termasuk, kalau menurut Mbak Lina ya, itu termasuk memang yang cantik, banyak yang ngincer, banyak yang mau. Nah, ya mendengar kabar seperti itu, bapak sama ibu tuh gimana ya, bingung. Ini anak mau tak kenalin sama seorang gadis yang statusnya itu belum janda begitu. Nah, ini kok malah ada kabar seperti itu. Apa yang terjadi ya sebenarnya ya? Nah, justru dengernya itu dari orang kalau Mas Hadi itu sering mampir di sana, sering ngobrol, terlihat akrab lah. Bukannya dari Mas Hadi langsung, tapi dari orang itu yang gimana gitu ya, agak-agak sedikit kecewa, tapi bukannya marah atau gimana, enggak gitu. Dan akhirnya sudah, setelah tahu hubungan tersebut, ya belum pasti, hanya masih sebatas kecurigaan. Akhirnya pada suatu hari Mas Hadi itu ditegur sama bapak sama ibu, diajak ngobrol lebih tepatnya. Iya pak, bapak itu dengar-dengar katanya kamu lagi deket sama Lasmi ya, katanya begitu. Mas Hadi pun diem aja gitu kan. Itu beneran jadi kalaupun memang iya beneran, udah sejauh mana gitu kan, kamu sama Lasmi itu udah sejauh mana, hubungannya itu seperti apa, bapak pengen tahu. Memangnya kenapa pak, memangnya aku ndak boleh pak gitu. Bukannya ndak boleh kata bapak, tapi begini, bapak sama ibu itu ada rencana mau ngenalin kamu sama seseorang. Dan bapak sama ibu dengar kabar dari warga katanya kamu lagi deket sama Lasmi. Kamu sering kepergok main ke sana, ya sering ngobrol juga di situ. Dan warga udah mulai ngomongin masalah ini, kata bapak. Jadi bapak itu cuman pengen tahu statusnya kamu sama Lasmi itu bagaimana, katanya. Aku sama Lasmi ya deket sih pak, cuman berteman, kata si Mas Hadi-nya bilang begitu. Oh, cuman berteman. Ya sudah, kalau kayak gitu, kalau berteman sama siapa aja boleh gitu. Yang penting jangan berteman sama istri orang. Kalau misal
kayak gitu sering datang ke rumahnya itu ndak boleh gitu ya. Kenal sama istri orang ndak apa-apa, sekedar berteman aja. Tapi kalau misal seharian di situ ngobrol atau apa itu kan ndak enak. Dan statusnya Lasmi juga udah janda, bapak sama ibu itu nggak keberatan. Bukannya bapak sama ibu ngelarang, tapi ini karena kamu ngomong sendiri, kamu sama dia itu cuman berteman, artinya nggak ada hubungan yang khusus. Ya sudah, bapak mau ngenalin kamu, ya kamu kan masih ada waktu buat memilih, kata si bapak. Bapak kenalin dulu barangkali ya cocok atau gimana gitu ya. Dan Mas Hadi mungkin menghargai perasaan bapak sama ibu juga kali ya, yang meskipun sebenarnya Mas Hadi itu tahu arahnya itu seperti apa. Arahnya itu bapak sama ibu itu sebenarnya kurang setuju begitu ya. Cuman ya mau gimana lagi, dan hal ini memang diceritain ke Mbak Lina. Mbak Lina secara personal itu ngajak ngobrol Mas Hadi, Mas gimana sih Mas? Ya itulah bapak sama ibu tuh intinya nggak suka aku sama Lasmi, jadi mau dikenalin lagi sama perempuan lain, kata si Mas Hadi. Aku tahu, cuman ya aku menghargailah perasaan orang tua gitu ya, dan ya apa salahnya gitu. Lagian aku sama Lasmi juga ya baru sebatas awal-awal lah, baru deket kata si Mas Hadinya. Ya Mbak Lina menangkap itu ya. Oh ya sudah Mas, semoga intinya yang terbaik lah buat kamu, kata si ini. Ya sudah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyawiji ini bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun, digoreng dengan minyak yang tentu saja berkualitas dan kita ganti terus gitu ya, untuk menjaga kualitasnya itu tadi. Nah, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Lina tadi. Setelah ngobrol sama Mbak Lina, setelah ngobrol sama orang tuanya, dan Mas Hadi juga sadar betul gitu ya, apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Ya sudah, Mas Hadi pun dipertemukan dengan perempuan tersebut. Saat ditemuin, ya Mas Hadi tetap menjaga sopan, menjaga sikap, dan ini ya, dan memang menurut Mbak Lina lagi, Mbak Lasmi itu cantik, tapi yang dikenalin sama Mas Hadi ini juga nggak kalah cantik gitu kan. Ini kalau aku sih, kata Mbak Lina ya, kalau aku sih milih yang ini gitu ya, aku milih yang ini sih. Tapi yang nggak tahu Mas Hadi itu bagaimana. Dan setelah acara, singkat cerita aja ya, setelah acara itu selesai, Mas Hadi pun ditanya sekitar 2 jam kemudian, mungkin ngasih waktu Mas Hadi untuk berpikir atau bagaimana ya. Akhirnya ditanya, bagaimana menurutmu? Ya Pak, aku belum bisa ngasih jawaban untuk saat ini. Ternyata jawabannya begitu. Ini aku tampung dulu Pak. Yang jelas, ya ini ya cantik dan sepertinya anaknya itu baik Pak, kata si Mas Hadi. Dan responku sendiri positif gitu ya. Aku nggak menolak langsung, enggak, tapi aku mohon izin buat mempertimbangkan, kata si Mas Hadi begitu. Oh, kamu bingung sama Lasmi atau bagaimana? Mas Hadi ditembak begitu sama bapak ya. Sebenarnya Mas Hadi pun ngeles, Mbak Lina udah tahu kalau Mas Hadi itu memang ya suka gitu sama Mbak Lasmi, itu suka. Cuman di situ Mas Hadi berusaha menutupi ya, untuk menjaga perasaan, untuk menjaga netralitas gitu. Pak, sama ke Lasmi pun ya begitulah. Aku masih pertimbangan semuanya gitu. Masih benar-benar, bukannya aku berat ke Lasmi atau berat ke Ririn atau siapa itu yang dikenali misalkan namanya Ririn ya. Ke Ririn atau Lasmi, aku masih berada di tengah-tengah Pak gitu ya. Untuk saat ini gitu ya. Dua-duanya cantik, dua-duanya menarik. Yang membedakan itu satunya janda, yang satunya itu belum pernah menikah, kata si Mas Hadi. Oh ya sudah, kalau kayak gitu Bapak sama Ibu kasih waktulah. Kalau kayak gitu ya, kamu pikirkan baik-baik. Dan tentu saja semoga apa yang kamu pilih itu menjadi pilihan yang terbaik untukmu. Sudah, waktu pun lengang, gak ada obrolan-obrolan lagi masalah
calonnya Mas Hadi itu siapa gitu ya. Udah mulai ini nih hari tenang nih. Nah, pada suatu saat, suatu malam, ini lagi kayak musim-musim sekarang lah, musim penghujan. Mas Hadi pun masih, keluarga pun masih mendapat laporan mengenai Mas Hadi kalau dia itu masih sering main ke rumahnya si Mbak Lasmi. Tapi memang tertib, jamnya itu bukan jam yang aneh-aneh sampai malam atau bagaimana. Dan Mas Hadi itu mainnya juga nggak masuk ke dalam rumah, nggak, tetap di teras, kalau nggak duduk di pinggiran jalan, di pintu masuk ke rumahnya Mbak Lasmi, ke halamannya di situ ya. Duduk misal sore ngobrol-ngobrol di sana. Kadang juga ada teman-teman yang lain. Itu masih kondisi normal, bukan yang gimana-gimana bikin geram warga atau apa, itu enggak. Masih kondisi normal lah. Nah, di situ pada suatu malam, mungkin sekitar jam 8 malam, ini kondisi itu lagi hujan. Hujan deres banget sih Enda waktu itu ya, cuman hujan deres, nanti berhenti, nanti bukan berhenti ya, gerimis doang, nanti lanjut hujan lagi. Pokoknya hujan itu lagi lebat-lebatnya. Nah, waktu itu Mas Hadi dapat telepon malam itu jam 8, ya dapat telepon begini, Mbak Lina kan, Mas Hadi dapat telepon dari siapa, tumben. Dan Mas Hadi ngomongnya pun bisik-bisik gitu, nggak terlalu kencang, udah gitu samar sama suara hujan. Mbak Lina pun jadi nggak bisa nguping, ini Mas Hadi itu lagi ngomong sama siapa, lagi ya lagi ada urusan apa gitu. Mbak Lina itu nggak tahu. Sampai akhirnya telepon itu ditutup, Mas Hadi pun malah ngobrol, malah ngomong, ngasih tahu, Lin, aku mau ke rumahnya Lasmi katanya. Loh Mas, malam-malam begini hujan-hujan Mas, apa ini Mas enak dilihat sama warga? Mbak Lasmi kan janda Mas, takutnya gitu kan, lagi dingin-dingin begini sampai dikekepin gimana, kata si Mbak ini ya, ngeledekin si Mbak Linanya. Ya dikekepin ya syukurlah, kalau kata si Mas Hadi begitu. Mas jangan begitu. Ya enggak lah Lin lah, enggak. Aku datang ke sana itu bukan mau demenan, katanya begitu. Loh, terus emang mau ngapain Mas? Itu genteng rumahnya Lasmi ada yang melorot katanya. Yang melorot bukan yang lain kan Mas, genteng, kata si Mas Hadinya begitu. Mbak Lina itu pikirannya udah kemana-mana. Genteng tuh yang di atas, bukan yang lain, kata Mas Hadi. Tapi mereka konteksnya itu bercanda ya. Karena apa, Mbak Lina itu udah tahu cerita. Ya Mas Hadi meskipun nggak 100% tapi udah tahu. Dan oh iya Mas, beneran genteng ya Mas yang melorot ya Mas ya. Iya genteng, emang apalagi, kata si Mas Hadi. Udah, aku mau ke sana. Mas, mending izin sama bapak sama ibu. Iya, Mas izin lah, ngapain nggak izin gitu kan. Akhirnya ke sana, Pak, Bu, aku mau ke rumahnya Lasmi, katanya. Duh, malam-malam begini, kata si ibu kan. Bapak masih diem aja. Malam-malam begini. Iya Pak, iya Bu, Lasmi minta tolong. Gentengnya itu melorot, ada yang melorot jadi bocor. Mbak Lina di situ mikirnya itu udah yang aneh-aneh ya, bocor terus jadi basah di dalam itu, basah di dalam, melorot, bocor, itu pikirannya itu udah kemana-mana si Mbak Linanya. Dan aduh, pikiranku kok begini sih, aneh. Dan akhirnya bapak itu ngomong, Di, nggak usah kamu ke sana, kata bapak. Mbak Lina juga, kenapa? Bapak ngomongnya tuh agak serius waktu itu. Tapi kasihan Pak Lasminya Pak. Udah, kamu ndak usah ke sana. Kenapa Pak? Ditanyakan sama Mas Hadi, kenapa aku ndak boleh ke sana? Aku kan cuman mau bantu. Wis, pokoknya kamu jangan ke sana, kata bapak. Gimana ya? Ya udah, kalau kayak gitu. Mas Hadinya pun tampak bete gitu ya. Ya udah Pak. Apa? Udah, Mas Hadi pergi begitu aja. Duduk di ruang tamu di sana kan, diem aja kayak orang mikir. Mbak Lina kan nyamperin. Kenapa Mas? Ditanya begitu kan.
Ya nggak kenapa-napa Lin, cuman bingung aja. Aku kan mau bantuin Lasmi, niatku baik, nggak yang aneh-aneh. Tapi kok bapak sama ibu sepertinya berprasangka buruk ya. Ya mau gimana lagi mas, lagian ini memang udah malam. Ya kalau memang bocor-bocor, udahlah ditaruhin ember atau apa gitu kan, bisa mas. Iya sih, cuman ya aku kasihan gitu ya, kata si Mas Hadinya ya. Udah duduk aja di situ, udah Lin, aku tak pergi ya katanya. Loh mas, tapi kan udah boleh sama bapak. Udah gak apa-apa katanya. Udah aku pergi aja, cuman sebentar kok. Cuman benerin genteng dari dalam, udah habis itu, udah kata si Mas Hadi itu seperti itu. Akhirnya apa? Mas Hadi pun berangkat malam itu. Diam-diam berangkatnya, buka pintu langsung udah ke sana, pakai payung gitu kan sendiri. Mbak Lina masuk ke dalam dan bapak itu tahu Hadi pergi ya katanya. Iya pak, Hadi pergi pak. Ya, kenapa bapak ndak boleh, kata si Mbak Lina kan juga mempertanyakan itu. Hadi itu setengahnya Hadi, setengahnya bukan, kata bapak. Oh, maksudnya gimana pak? Ya susah jelasinnya Lin gitu. Yaudah, bapak tak nyusul ke sana. Akhirnya pak ambilin itu Lin jas hujan. Bapak males pakai payung katanya. Oh pak, tapi hujan-hujan begini, udah ambilin jas hujan gitu di motor kamu itu. Akhirnya Mbak Lina pun ngambilin jas hujan, dipakai sama bapak. Bapak pun menyusul dan waktu itu durasinya mungkin sekitar jeda 15 menit lah dari Mas Hadi itu pertama kali jalan ke sana. Bapak nyusul ke situ dan terjadi sesuatu di sana. Ini tak ceritain dulu kejadiannya Mas Hadi lah ya. Nah, Mas Hadi kan berangkat ke sana pakai payung. Sesampainya di sana, rumahnya si Mbak Lasmi itu masih nutup gitu ya. Dan waktu ke sana itu Mas Hadi juga dilihat oleh beberapa tetangga. Di mau kemana Di? Ini mau ke rumahnya Lasmi, mau benerin genteng gitu kan. Dan ya intinya ketahuan sama warga lah gitu ya. Akhirnya Mas Hadi lanjut ngeluyur ke sana, masuk ke halaman rumahnya si Mbak Lasmi. Pintu masih ditutup. Mas Hadi tuh ketok-ketok. Tak tak tak, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam, masuk aja mas, kata si Mbak Lasmi. Akhirnya Mas Hadi pun masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah itu pemandangan yang luar biasa, kata si Mas Hadi. Jadi kondisinya Mbak Lasmi itu, cara berpakaiannya itu kayaknya nggak cocok gitu buat Mas Hadi gitu. Ini terlalu mengundang. Jadi pakai pakaiannya ya pakai baju-baju yang begitulah, baju haram gitu ya. Si Mas Hadi waktu itu, kok itu itu aja gentengnya mana, katanya gitu. Oh ini mas, gentengnya itu ada di kamarku, kata si Mbak Lasmi. Mas Hadi pun makin deg-degan gitu kan. Wah, di kamarmu? Iya mas, ini ndak apa-apa mas, ndak apa-apa. Sini. Akhirnya ya Mas Hadi nurut kan, digandeng juga, ditarik ke situ. Masuklah ke dalam kamar dan memang bener di sana itu ada yang bocor. Ada ember besar yang nampung. Untung jatuhnya itu nggak ke kasur ya, jatuhnya itu di lantai di sana, di dekat pintu masuk kamar tersebut. Ada ember besar netes dari atas dan waduh, ini ya, Mi, kamu punya itu ndak? Punya tangga atau apa gitu? Ada mas di belakang, katanya gitu kan. Ya sudah, di mana? Akhirnya Mas Hadi pun ke situ dan Mbak Lasmi itu begitu menggodanya waktu itu. Baunya wangi, cara berpakaiannya ya semacam itu. Mas Hadi tuh, aduh udah nggak karuan lah pikirannya. Cuman ya dia takut. Dia ingat omongan bapak waktu itu dan Mas Hadi tuh, wah, aku udah kuat, sumpah kalau kayak gini aku udah kuat, kata si Mas Hadi. Cuman udah dia pun akhirnya ke belakang ambil tangga, masuk gitu, naik ke atas sana karena memang kebetulan posisinya itu bisa dijangkau pakai tangan, nggak terlalu jauh dari tembok ya, deket pintu itu. Mas Hadi pun naik ke sana. Saat naik ke sana udah selesai tuh, cuman digeser serek gitu doang, udah berhenti netes. Jadi
nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada langit-langitnya, itu langsung genteng, jadi gampang benerinnya ya. Akhirnya kayak gitu, dibenerin jekrek begitu doang, udah kan Mas Hadinya turun. Begitu Mas Hadi turun, Mbak Lasminya itu udah mulai yang aneh-aneh, udah mulai megang, bilang terima kasih lah, apalah, dan itu bener-bener udah sangat menggoda banget. Dan akhirnya sudah, Mi, aku ini ya, beresin tangga dulu, kata Mas Hadi. Akhirnya diberesinlah tangga tersebut, ya diikutin sama Mbak Lasmi ke belakang sana. Masuk pun diikutin, Mas, jangan pulang dulu ya, katanya. Ada apa lagi, kata Mas Hadi. Aku mau ngasih sesuatu, kata Mbak Lasmi. Oh iya, kata Mas Hadi kan. Mas Hadi tuh pikiran tuh sudah nggak kuat banget lah waktu itu ya. Bener-bener udah hampir lah gitu. Ya seperti itu, mau ngasih sesuatu, dikiranya itu mau ngasih barang atau mau ngasih apa, tapi mulai sesuatu yang yaitu tadi ya, sesuatu yang menggiurkan. Narator ndak mau menceritakan secara detail gitu ya, tapi kurang lebih itu seperti itu, digoda-goda, dirayu-rayu, tidak dengan omongan tapi dengan gestur gitu ya. Mas Hadi itu udah hampir, dan di situ Mas Hadi itu memang bukan hampir ya, tapi memang sudah tergoda. Akhirnya apa? Ya mendekatlah Mas Hadi sama si Mbak Lasmi itu tadi di dalam kamar tersebut, pintu nggak ditutup. Nah di situ Bapak datang tepat waktu. Saat lagi belum mulai gitu waktu itu, kayak baru pemanasan, Bapak itu datang gitu kan, langsung dipanggil, dan Mas Hadi pun, Bapak gitu kan. Nah saat Bapak gitu ya, saat bilang Bapak, itu Mas Hadi kan ngeliat Mbak Lasmi ya, itu mukanya katanya, sumpah mukanya itu bukan muka Mbak Lasmi, mukanya itu serem banget, itu kayak muka mayat, kata si Mas Hadi. Mukanya itu pucat, bener-bener pucat, dan itu bukan mukanya Lasmi. Ya Mas Hadinya langsung begini, langsung istighfar gitu, astagfirullahaladzim. Bapak ndak marah gitu, pulang, kata situ ya. Si Mbak Lasminya diem aja gitu, merunduk duduk di lantai, kayak mukanya tuh ditutupin begini. Nah di situ, sesaat sebelum Mas Hadi pulang, Mas Hadi tuh ngelihat ada satu sosok, itu kayak sosok nenek-nenek tua. Ini lagi berdiri di atas kasur di sana, tapi di pojokan. Itu siapa gitu kan, kata si Mas Hadi. Pulang, kata si Bapak. Iya pak, pulang pak. Lihat Lasmi yang seperti itu kasihan gitu ya. Tapi Mas Hadi tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ditinggalin lah ke sana. Tutup pintunya, baik-baik, sopan, grep. Bapak pun ngomong, Lasmi pintunya dikunci lagi. Nggak ada jawaban kan. Keluarlah mereka berdua, pulang. Selama perjalanan itu nggak ada obrolan apapun. Begitu sampai di rumah, Pak, aku minta maaf, kata si Mas Hadi. Enggak, kamu ndak apa-apa. Kamu ndak salah. Jadi begini, Bapak itu setelah mendengar kamu dekat sama Lasmi, Bapak itu mulai mencari tahu. Ini bukan kesalahan Lasmi juga, katanya. Maksudnya gimana, Pak? Kamu itu diguna-guna. Lasmi juga diguna-guna. Maksudnya gimana, Pak? Iya. Lasmi sama kamu itu sama-sama kena guna-guna. Biasanya orang yang guna-guna itu perempuan atau laki-lakinya gitu kan. Lasmi guna-gunain kamu supaya suka sama dia. Kamu guna-gunain Lasmi untuk sebaliknya supaya suka sama kamu. Ini enggak. Ada pihak ketiga, kata Bapak. Ya, Lasmi diguna-guna, kamu diguna-guna. Pak, siapa pelakunya? Pak, kok bisa seperti itu? Pelakunya itu adalah orang tuanya Lasmi, katanya gitu. Hah? Kok Bapak tahu gitu? Ya, kata si orang itu, kata yang orang Bapak tanyain itu, dan Bapak yakin sih sepertinya benar. Ya, mau gimana lagi gitu ya. Gimana? Menurut kamu gimana, Di? Ya Mas Hadi masih kebayang, pikirannya tuh setengah mikirin yang tadi, yang nanggung itu, setengahnya, oh jadi begitu ya, aku kasihan, aku ndak mau begini gitu ya, sama Lasmi itu aku lebih ke kasihannya, kata si Mas Hadi. Dan
Dari situ pun Mas Hadi ngomongin semuanya, Pak, aku itu sebenarnya kasihan sama Lasmi, Pak. Ya, bukannya gimana-gimana, cuman ya begitu, Pak, aku merasa kasihan aja katanya. Ya sudah, kalau begitu begini aja. Nanti Bapak tes sama kamu, ya kita nanti ngobrol sama Lasmi lah bertiga gitu ya. Nanti bareng-bareng rame-rame kita ngobrol masalah ini. Nanti kita coba lakukan pembersihan, kata Bapak. Kalau memang benar kamu masih suka, Lasmi masih suka, ya sudah. Bapak sih nggak melarang gitu ya. Cuman Bapak menawarkan opsi lain, yaitu Ririn. Kalau memang kamunya nggak suka, kamunya nggak setuju, udah nggak apa-apa. Keputusan ada di tangan kamu, Di, gitu ya. Lasmi juga orang baik, cuman memang nasibnya sebelumnya nggak baik, suaminya itu udah meninggal duluan, gitu kan. Iya sih, Pak. Nah, dari situ akhirnya diputuskanlah. Oh ya, Mas Hadi cerita, Pak, tadi aku ngelihat ini. Itu dia. Itu yang ngikut di Lasmi. Di kamu juga ada yang ikut, cuman Bapak sendiri tidak pernah ngelihat. Oh gitu ya, Pak ya. Iya, ini ada yang ikut di gitu ya. Tapi udah enggak apa-apa. Akhirnya udah diuruslah waktu itu. Keesokan paginya atau keesokannya lagi mereka kumpul. Mbak Lasmi juga diundang ke situ. Mbak Lina yang manggil ya waktu itu. Akhirnya udah ngumpul di sana. Di orang pintar itu datangkan, dan di situ dijelaskan semuanya begini dan akhirnya Mas Hadi sama Mbak Lasmi itu disuruh minum air. Ya, pokoknya ini disuruh ya diminum ya untuk pembersihan dan sebagainya. Nah, sepanjang setelah itu Mbak Lasmi itu jadi sering cerita sama Mas Hadi, sama keluarganya Mbak Lina itu juga deket akhirnya. Aku semalam didatengin sama nenek-nenek, kata si Mbak Lasminya. Mas Hadi pun sama, dia tuh kayak melihat sosok berada di kamarnya. Cuman sosok itu tuh bentuknya nggak jelas, kata Mas Hadi. Cuman kayak hitam-hitam bayangan begitu doang. Itu sering selama kurang lebih sekitar 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu keakraban pun terjalin secara organik ya, secara natural. Karena sering ngumpul, sering akrab begitu. Dan dari situ keluarganya Mbak Lina pun jadi lebih kenal lagi sama Mbak Lasmi itu seperti apa. Mas Hadi pun jadi ya begitu. Dan kalau menurut kata si orang yang mengerti itu tadi, ini udah bersih kok gitu ya. Kalau mereka memang masih saling suka, ya udah, artinya ini bersih, beneran bersih tanpa harus begitu-begitukan sama orang tuanya. Akhirnya apa? Ya memang dasarnya jodoh, Mas Hadi itu milih Mbak Lasmi. Didatangilah orang tuanya yang melakukan tersebut gitu kan. Dan di sana Bapak pun ngomong, intinya ya ini Hadi sama Lasmi ini udah secara normal tanpa apapun, kata si itu ya. Orang tuanya tuh cuma nunduk begini kayak orang malu atau bagaimana. Dan ya nggak pakai lama, waktu itu sekitar beberapa bulan kemudian Mas Hadi sama Mbak Lasmi pun menikah. Meskipun ada orang-orang tetap yang nggak suka ya. Orang yang memang suka sama Mbak Lasmi atau apa itu nggak suka. Tapi ya tetap acara itu berjalan lancar. Dan sampai sekarang Mas Hadi sama Mbak Lasmi itu menikah. Untuk sama yang Mbak Ririn itu memang akhirnya dibatalkan gitu ya. Mas Hadi lebih memilih Mbak Lasmi. Katanya itu ya kasihan, sayang, dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang keluarganya berjalan baik-baik saja. Udah punya beberapa anak gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mbak Lina. Semoga bisa menemani hari Jumat kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan yang sudah kasih support, sudah kasih dukungan dalam bentuk apapun, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah, kawan-kawan subscriber, kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.